Pesan ini untuk saudara Donditan, Zuma, Jesslyn, dan semua gerombolan-gerombolan yang mengaku dirinya mualaf, yang selalu bertendensi negatif terhadap Kristen dan Yesus. Jadi kalau Anda mau tahu tentang Kristen dan Yesus, jadilah pengikut Yesus. Jadi jangan Anda samaratakan pemikiran Anda dengan pemikiran keimanan seorang Kristen. Dan kalau Anda ingin tahu kebenaran, Anda ingin mengerti tentang kekristenan dan tentang Yesus, maka berdebatlah dengan orang yang paham, bukan dengan orang yang pemahamannya hanya sekecil. Saya tunggu Anda untuk berdebat dengan saya jika Anda memang orangnya cerdas. Sekali lagi saya peringatkan, berhentilah bertendensi negatif terhadap Kristen dan tentang Yesus, karena saya akan melawan Anda. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hari ini hari terakhir dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, bertepatan dengan 2024 Masehi ya. Di beberapa hari yang lalu saya melihat di dalam satu postingan di TikTok, saudara, sebuah tantangan dari salah seorang tokoh politik ya, begitu ya. Nggak tahu apa sudah masuk tokoh atau belum, saya nggak tahu. Yang jelas dari praktisi politik, salah satu politik yang ada di Indonesia ini, saya rasa saudara sudah tahu siapa beliau tersebut. Di awal video tadi sudah kita saksikan penyampaiannya sekaligus undangan tantangan atau debat terbuka begitu ya kepada Donditan, Zuma, Jesslyn, dan ya gerombolannya katanya begitu. Luar biasa, Ferdinand Hutahian. Memang saya sudah tidak melihat beberapa waktu belakangan sejak dari awal hiruk pikuknya perpolitikan dan pemilihan presiden di negara kita ini. Biasanya beliau ini cukup intens begitu ya, tampil di beberapa televisi, kemudian juga di YouTube begitu, berkaitan tentang perdebatan politik. Untuk perdebatan politik mungkin kita cukup mengetahui tentang sepak terjangnya begitu si Ferdinand ini ya. Tidak diragukan lah bahasanya begitu. Cuman untuk kali ini tantangan debat yang dia utarakan ini bukan berkaitan tentang partai politik ataupun kepresidenan, tidak begitu ya. Ini nggak tahu entah ini banting setir karena spijok untuk debat dalam kancah perpolitikan Indonesia atau seperti apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Ferdinand Hutahian melayangkan satu tantangan debat terbuka, mungkin nggak tahu entah terbuka atau tertutup, yang jelas melayangkan tantangan untuk debat agama, lintas agama, yang ditujukan dalam hal ini kepada Zuma, ya, kepada Bang Zuma, kepada Donditan, dan juga kepada Jesslyn yang baru saja mu'alaf. Jesslyn ini kurang lebih beberapa bulan belakangan, paling 2 atau 3 bulan yang lewat lah, sebelum Ramadan ini dia
mu'alaf, dan cukup viral Jesslyn itu setelah dia menjadi mu'alaf, memberikan banyak penyampaian-penyampaian, ulasan-ulasan, dan membuka tentang tabir yang dia alami di balik selama ini perjalanannya menjadi seorang Kristen, gitu ya. Mungkin banyak yang kebakaran jenggot, salah satunya inilah Ferdinand Hutahian. Begini terlebih dahulu sebelum kita mengomentari lebih lanjut. Mungkin dia gerah karena sepak terjangnya Bang Zuma dan rekan-rekannya berkaitan tentang bukan tendensius terhadap penilaian kekristenan ataupun Yesus itu sendiri, tidak demikian ya. Justru mereka ini, maksudnya adalah Bang Zuma, Doditan, Jesslyn, dan yang lain-lainnya ingin meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang diajarkan selama ini di dalam kekristenan. Jadi diluruskan, ditunjukkan fakta yang sebenarnya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh mereka itu adalah mengkanter gerakan kristenisasi dan pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris dan para penginjil, ya. Sudah banyak yang mereka lakukan, dan itu sudah berlalu lama, sudah berjalan begitu cukup lama ya. Memurtadkan banyak orang ya, dalam hal ini mungkin orang Islam yang banyak yang dilakukan, yang menjadi banyak korban dilakukan oleh para misionaris, para penginjil dalam mengabarkan Injilnya, begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang Zuma dan kawan-kawan, mereka mencoba mengkanter itu, ya, mengkanter itu. Jadi jangan salahkan mereka. Kalau penilaiannya dikatakan tadi tendensius dan lain sebagainya, justru sekali lagi, kalau harus perlu disoroti, itulah yang harus disoroti adalah para misionaris, para penginjil yang melakukan aksi pemurtadan, ya. Jadi mereka itu yang harus di-cut. Karena menurut saya begini, selagi masih ada aksi ataupun kegiatan pemurtadan ataupun kristenisasi ataupun penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris dan para pengkabar Injil itu sendiri, maka gerakan-kegerakan para apologet Islam tidak akan berhenti. Jadi jangan disalahkan para apologet Islam, karena mereka hanya justru mengkanter apa yang dilakukan oleh para misionaris, oleh para penginjil yang melakukan kegiatan ataupun langkah-langkah kristenisasi itu, ya. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kalaupun mendakwahkan, silakan dakwahkan kepada sesama Kristen. Kami juga demikian. Orang Islam akan berdakwah kepada sesama Islam. Tidak pernah kami umat Islam mengajak-ajak orang Kristen untuk masuk Islam. Tidak pernah ada itu. Karena prinsip di dalam keislaman adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, kami menghargai dan sangat toleransi. Kalau yang dilakukan oleh Bang Zuma dan lain-lainnya itu bukan bermaksud untuk melakukan pelecehan atau merendahkan agama Kristen ataupun Yesus sendiri yang kalian muliakan, itu tidak demikian. Justru ini upaya mengkanter, ya, mengkanter kegiatan-kegiatan pemurtadan ataupun kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Jadi Bang Ferdinand Hutahian, yang harusnya ditegur itu adalah para misionaris, para penginjil yang melakukan kegiatan kristenisasi itu, ya. Nah, kemudian dia tadi mengatakan kalau mau mengenal Yesus, ya masuklah dalam kekristenan. Kayaknya dia lupa ini, ya. Bukannya Doditan, Jesslyn, dan para mu'alaf-mu'alaf lainnya dulu dari sana. Mereka itu udah dari sana. Justru karena dia mengenal Yesus itu siapa sebenarnya, makanya dia menerima Islam. Karena pada dasarnya Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan dirinya itu Tuhan. Itu tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, itu bukan perkataan dan pernyataan dari Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengakui dan memerintahkan kepada umat manusia untuk menyembah dirinya. Justru Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Dia memiliki Tuhan, yakni Allah. Dia berdoa kepada Allah. Satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ya. Jelas dikatakan, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas menyatakan di situ yang namanya Tuhan itu ya Allah, dan dia Esa. Dan suatu kesalahan dan kekeliruan yang besar menurut saya, Ferdinand ini melayangkan tantangan kepada Bang Zuma dan kawan-kawan. Kayaknya emosi silakan,
marah silakan, tapi jangan kebablasan. Ukur dulu bayang-bayang itu dengan diri sendiri ya. Kemampuannya kayaknya nggak levelnya Bang Ferdinand. Bang Ferdinand ini tidak level Bang Zuma, Donditan dan lain-lainnya, jauh. Daripada malu nanti sebaiknya di cancel lah. Itu saya lihat di YouTube-nya Donditan, tantangan Bang Zuma sudah diterima itu. Kalau memang benar, coba diladeni. Kalau memang benar, silakan diladeni, silakan disambut itu tantangannya, sambutan yang sudah diberikan oleh Donditan. Dia siap itu. Bahkan juga ada Valen itu juga siap menjabani meladeni lah begitu. Ya, kalau memang benar. Tapi kalau saran saya urungkanlah niat itu. Karena setahu saya, sejauh ini yang saya lihat, saya tonton di beberapa YouTube, perdebatan para pendeta, para pastor terhadap Bang Zuma dan juga kepada Donditan, nggak ada yang menang, nggak ada satupun yang menang, itu nggak ada gitu loh. Nggak ada yang menang, apalagi Ferdinand. Aduh, kalau politik oke, mungkin dia bisa tinggi ilmunya. Tapi kalau ini perbandingan agama, saya rasa baru segini kayaknya tuh. Jadi urungkanlah niat itu. Malu nanti, kasihan nanti, ditelanjangi nanti oleh Bang Zuma dan lain-lainnya. Nah, ya inilah, ini cukup menarik. Kalau memang ia mau mau mengadakan perdebatan, ya sebetulnya menarik. Tapi saya sarankan urungkanlah niat itu. Malu nanti, ya, dipermalukan, kasihan nanti, ya. Tambah malu nanti umat Kristen yang lebih banyak itu jumlahnya, ya. Demikian saudara, ini sebagai tanggapan dan ulasan pesan kepada Bang Ferdinand, ya, Ferdinand Huta-Heian. Sebaiknya fokus sajalah ke politik, nggak usahlah menyeberang-nyeberang ke lain lahan, ya. Nggak usah banting setir mencoba perdebatan di ranah kristologi ataupun teologi ataupun apologet ini. Nggak ranahnya. Jangan dipaksakan diri, nanti memalukan diri sendiri. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.